Bursa saham kita lagi heboh-hebohnya nih. Cuma dalam beberapa hari, triliunan rupiah itu kayak menguap gitu aja. Dan semua orang jadi panik. Nah, sebenarnya ada apa sih? Di bahasan kali ini kita akan bedah tuntas peringatan misterius yang jadi biang keladinya. Dan yang paling penting, apa artinya semua ini buat kantong investasi Anda? Coba bayangin deh, pagi-pagi buka aplikasi saham, tiba-tiba lihat portofolio minus 118 miliar rupiah. Ini bukan angka ngasal yo, ini beneran kerugian floating terbesar yang pernah dialami seorang trader kawakan, Andri Hakim, cuma dalam satu momen yang bikin jantungan. Dan masalahnya, ini bukan cuma soal satu orang. Kisah tadi itu cuma puncak gunung esnya aja. Di belakang layar ternyata ada arus modal keluar yang masif banget. Investor asing, kapannya nih, sampai narik dana 12 triliun rupiah cuma dalam waktu 3 hari. Angka segitu jelas cukup buat bikin pasar manapun goyang. Kepanikan massal ini bukan tanpa sebab, pastinya. Ada satu pemicu utama, sebuah peringatan dari lembaga yang, bisa dibilang sangat berpengaruh di dunia investasi global. Jadi yuk kita coba usut bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, sekarang kita masuk ke bagian detektifnya. Di pusat drama ini ada satu nama yang terus disebut-sebut, MSCI. Siapa sih mereka? Dan kenapa satu pengumuman dari mereka aja bisa bikin badai segede ini di pasar saham kita? Biar gampang, anggap aja MSCI ini kayak kurator playlist global buat para investor raksasa. Kalau sebuah saham bisa masuk ke indeks MSCI, artinya saham itu langsung nampang di etalase dunia. Siap diborong sama manajer-manajer investasi yang ngelola dana triliunan dolar dan kerjanya tinggal ngikutin indeks itu aja. Nah, ini nih yang bikin makin genting. MSCI itu ngebagi-bagi pasal ke dalam beberapa kelas. Sekarang ini, kita ada di klub elit emerging market, satu grup sama Brazil. Masalahnya, MSCI ngasih sinyal kalau kita bisa diturunin kelasnya ke frontier market, gabung sama negara-negara yang pasarnya jauh lebih kecil. Ancaman turun kasta inilah yang bikin investor global panik. Ibaratnya, kita mau diusir dari komplek mewah ke perumahan yang lebih terpencil gitu. Akar masalahnya ternyata ada di sini, free float. Andri Hakim punya analogi yang keren banget. Anggap aja saham itu kayak tas Hermes edisi terbatas. Kalau jumlah yang beredar di publik sedikit, atau free float-nya rendah, harganya kan jadi gampang banget digoreng naik. Nah, MSCI khawatir, jangan-jangan banyak saham di kita yang free float-nya kekecilan, jadi kenaikan harganya tuh nggak sehat, nggak nyerminin kondisi perusahaan yang sebenarnya. Oke, sekarang bagian serunya. Kita bakal dengerin gimana para ahli ngebaca situasi ini. Karena ternyata ada 3 sudut pandang yang beda banget, tapi semuanya sama-sama menarik buat kita pelajari. Pertama, ada pandangannya Jos Parengkuan. Buat dia, kejadian ini tuh kayak pil pahit yang emang harus ditelan. Dia bilang ini panggilan untuk sadar buat kita semua. Karena pasar, terutama beberapa saham tertentu, harganya udah naik gila-gilaan dan gak masuk akal. Jadi koreksi ini menurut dia ya memang perlu. Nah, coba deh lihat data dari Jos ini. Ini benar-benar ngebuka mata. Lihat ya, bahkan setelah harganya anjlok lebih dari 30%, grup saham konglomerat itu PE ratio-nya masih di angka rata-rata 237 kali. Gila kan? Bandingin sama saham-saham fundamental yang cuma sekitar 12 kali. Ini nunjukin betapa mahalnya valuasi saham-saham itu. Pandangan kedua ini dari Michael Yoh. Dia bilang, tunggu dulu. Menurut dia, fundamental ekonomi kita tuh kuat. Jadi ini bukan masalah ekonomi, tapi murni masalah struktural, masalah aturan main di bursa kita. Dia yakin ini cuma karena MSCI belum paham aja konteks pasar lokal di sini. Begitu masalah struktur ini beres, pasar bakal pulih lagi. Dan grafik ini benar-benar memperkuat argumennya Yo. Coba lihat Brazil, kan sama-sama negara komoditas dan ada di grup emerging market juga. Indeks mereka malah terbang 13% di bulan Januari. Sementara kita malah minus. Ini seolah-olah bilang, harusnya kita juga kecipratan dana global loh, kalau aja nggak kesandung masalah aturan ini. Dan yang terakhir, ini pandangan yang sangat pragmatis dari Andri Hakim. Buat dia, teori itu penting, tapi di bursa yang paling benar ya yang bisa bikin untung. Titik. Momen kayak kemarin itu, buat dia adalah pelajaran yang super mahal tentang pentingnya manajemen resiko dan ngertiin psikologi pasar. Jadi gimana cara dia bertahan? Nah, strateginya ada di sini. Dia pakai sekitar 30% dari portofolionya buat saham-saham blue chip yang stabil dan gede. Dia nyebutnya jangkar. Ya, jangkar ini fungsinya buat nahan kapalnya biar nggak oleng, atau bahkan tenggelam waktu badai lagi kenceng-kencengnya di saham-saham lain yang lebih berisiko.
Terus gimana respons regulator kita? Setelah diguncang badai kayak gini, langkah apa aja sih yang mereka ambil buat ngeberesin masalah dan balikin lagi kepercayaan investor? Katanya nih, ada 3 langkah konkret yang lagi diusahain. Pertama, transparansi soal siapa pemilik saham bakal diperketat. Kedua, bakal ada daftar khusus saham-saham yang kepemilikannya terlalu terkonsentrasi. Dan yang ketiga, syarat minimal free float bakal dinaikin pelan-pelan. 3 langkah ini benar-benar buat ngejawab langsung semua kekhawatiran MSCI tadi. Nah, pertanyaannya, kapan semua ini bakal beres? Timeline ini ngasih kita gambaran tanggal-tanggal pentingnya. Review MSCI di bulan Mei nanti kayaknya sih belum akan bawa perubahan besar. Pasar bener-bener nahan napas nunggu review di bulan November. Itulah momen penentu yang diharapkan bisa ngasih kepastian. Oke, setelah dengerin semua analisis tadi, mungkin Anda bertanya-tanya, terus gue sebagai investor retail harus gimana dong? Tenang, kami sudah rangkum semua nasihat para pakar tadi jadi semacam panduan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Ini dia 5 strategi kunci yang bisa kita ambil. Pertama, kata Michael Yoh, kenali diri Anda, apakah Anda tipe investor jangka panjang atau trader. Kedua, ikutin saran Andri Hakim, bangun jangkar di portofolio Anda pakai saham stabil. Ketiga, ingat pesan Jos Parengkuan, tetap realistis soal valuasi. Saham turun 40% belum tentu murah loh. Keempat, cari jalan tengah. Cari saham yang ceritanya bagus tapi fundamentalnya juga kuat. Dan yang terakhir, pesan klasik tapi super penting dari Hakim, selalu diversifikasi. Pada akhirnya, setiap gejolak di pasar itu selalu kayak koin 2 sisi. Buat sebagian orang, ini adalah resiko besar yang harus dihindari. Tapi buat sebagian yang lain, ini justru kesempatan emas yang jarang datang. Pertanyaannya sekarang, untuk Anda pribadi, ini yang mana?